Hello friend, pada sesi Financial Surgawi kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya paper asset atau surat berharga. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa sebagai pemilik bisnis, tentunya Anda harus memiliki aset lain di luar bisnis Anda. Lalu dari sekian banyak investasi surat berharga atau paper asset di Indonesia, mana yang cocok untuk kamu friend? Tentu saja hari ini banyak sekali pilihan untuk paper asset di Indonesia. Sebagai contoh, kamu bisa memilih saham, reksadana, obligasi atau deposito misalnya. Jadi banyak pilihan. Jadi masalahnya bukan kurang pilihan ya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu mana yang cocok dengan kondisi kita, friend. Ini adalah beberapa prinsip dasar, friend, sebelum memilih instrumen tadi, friend. Kamu harus jawab 3 pertanyaan ini dulu, friend. Yang pertama, tujuan kamu apa? Apakah jangka pendek atau untuk jangka panjang? Dan yang berikutnya adalah seberapa siap kamu dengan resikonya. Dan yang ketiga, apakah kamu butuh uang cepat atau bisa ditahan dengan lama? Tentu saja jawaban dari 3 pertanyaan ini akan bisa menentukan pilihan kamu yang paling tepat, friend. Berikut saya ceritakan mengenai beberapa jenis investasi paper asset dan karakternya. Yang pertama adalah deposito. Tentu saja ini paling aman dan stabil. Ya, ciri-cirinya returnnya kecil, friend. Ya, tapi pasti ya saat ini di bawah 5% setahunnya. Risikonya sangat rendah. Ya, karena dijamin oleh LPS tentunya dengan syarat tertentu ya. Di mana ini cocok untuk Anda yang pemula ya, dan untuk dana darurat tambahan. Dan Anda yang mungkin yang tidak mau terlalu ambil resiko gitu ya. Namun kelemahannya memang deposito ini kalah dari inflasi, friend. Jadi uangnya aman sih, tapi tidak berkembang dengan cepat. Karena kita tahu bersama kan inflasi, kenaikan harga barang di Indonesia misalnya itu udah tinggi sekali, udah di atas 5% per tahunnya ya. Jadi nggak kekejar kalau kamu melakukan investasi dalam bentuk deposito. Tapi aman ya. Yang berikutnya adalah reksadana. Praktis dan terdiversifikasi. Ya, ciri-cirinya reksadana ini dikelola biasanya oleh manajer investasi, friend. Dan kamu bisa mulai dari nominal kecil. Resikonya juga bervariasi karena ada beberapa jenis produk reksadana. Misalnya reksadana jenis pasar uang, ya rendah risiko. Reksadana pendapatan tetap, itu resikonya sedang. Atau ada reksadana yang berbasis saham, itu juga tinggi ya hasilnya. Dan ini cocok untuk kamu yang pemula, friend. Namun kamu nggak suka atau nggak punya waktu untuk analisa, friend. Ya, dan kelebihannya mudah dan otomatis bisa terdiversifikasi sesuai dengan keinginan kamu, friend. Jadi kamu bisa campuran atau kamu bisa pilih salah satu. Ya. Kemudian yang ketiga, friend, adalah saham dividen. Ya, saham dividen ini berarti kamu membeli saham tapi kamu dapat income rutin juga dari pembagian keuntungan daripada perusahaan yang tempat kamu beli sahamnya, ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang ada laba ya, profit gitu ya. Dia biasanya bagi